Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi anime ke-7 gue yang bakal gue coba di musim winter 2023 adalah Ars no Kyoju atau ya bahasa Inggrisnya Giant Beast of Arts. Ya, kurang lebih itu. Jadi ya ini adalah salah satu anime yang pasti bakal gue resen. Tapi apakah nanti bakal sampai end apa enggak, ya itu semua tergantung dengan ceritanya. Karena memang anime ini adalah anime original. Jadi makanya gue pengen tahu se apa ya, seimpresif apa gitu loh anime anime ini gitu kan, karena memang ini kan yang ngegarap itu kan Asahi Production gitu kan. Asahi itu seingat gue terakhir kali itu yang pernah gue tonton itu cuman anime dari Peace Boy Riverside gitu. Sisanya kayak anime Hanoyome ya kan, itu gua nggak nonton sih. Jadi yang anaknya ini Asahi itu kalau nggak salah tadi studionya sama sih, itu gua nggak nonton. Jadi makanya yang paling gue ingat itu cuma Peace Boy Riverside gitu. Dan ya jadi gue lihat di PV-nya itu menarik banget men. Jadi kayak mungkin modelnya kayak AOT gitu kan, kayak Monster Hunter gitu. Cuman si MC ini meminta tolong, atau ibarat kata kayak dia tuh kayak memungut ya, mungut dewa gitu kan, yang dimana dewa ini ternyata ini memungut manusia, ternyata manusia ini adalah dewa gitu. Ya itu yang gue lihat seperti itu. Dan dewa ini cewek gitu kan, rambut ungu yang cakep gitu. Makanya gue penasaran aja sih, ini kan karena anime original dan DMM juga men, DMM Picture juga gitu yang megang gitu kan. Tadi kali ya you know lah, Shinobi no Tokyo yang menurut gue begitu ya kan. Gue berharap semoga kali ini tidak mengecewakan lah, karena kayak gue yakin banget sih kalau Ars no Kyojo ini punya potensi gitu. Cuman nggak tahu nanti ceritanya bakal seperti apa gitu. Gue berharap semoga ceritanya ini apa ya, menarik tapi jangan yang berat gitu loh. Jadi biar orang-orang juga enak gitu untuk ngikutinnya gitu kan. Karena ini action fantasi dan apa gitu lagi gue pak. Ya, pokoknya action fantasi lah. Gitu. Dan yaudah tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Ars no Kyoju. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 1 dari Ars no Kyoju. Let's go. Ya semoga ini bagus, dan gue berharap semoga anime ini bisa membuat uh, gue semakin interest gitu loh. Ada yang original men, dan itu bener nggak tahu bakal seperti apa gitu. Itu kelawar burung. Oh ini heroinnya kan? Oh enggak. Harusnya heroinnya yang rambut ungu. Cuman tapi dia rambut ungu juga sih. Makan sapi laut cincang. Sapi laut. Gue baru dengar itu sapi laut tuh apa gitu. Sapi laut. Nah, kita lihat apakah berhasil. Kayaknya joke sih, menurut gue joke sih. Gak berhasil kalau kata gue sih. Oh nancep, berhasil ya. Tapi bentar lagi nih. Oh, iya bentar lagi. Senjata lu kurang kurang biasa nih. Bukan kurang biasa lagi, emang gak berguna kalian. What? What? Dan dia menyerap kekuatan cewek itu. Berarti berarti pedang itu ada batu atau batu kristal gitu lah yang bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan ya dunia gitu kan. Ya dimana apa namanya membunuh monster tuh jadi mudah gitu loh. Hmm, langsung gerget sih. Kayak ini opening dulu.
Kayak lagu apa ya, yang binatang-binatang itu gue lupa. Bukan, bukan Bistar, bukan, ada satu lagi gue lupa namanya. Ini nyanyi ini ya, yang ngisi opening Relive, Penguin Research. Makanya gue hype banget main ini sama ini anime itu. Mana openingnya juga banger gitu kan. Dan ternyata lagunya enak ya. Uh, 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 uh. Enak men, enak men. Ya kalau kalau grafis ya oke lah bilang. Kalau untuk studio Asahi ya. Tapi lagu enak men. Enak banget men. Ini TRS sih menurut gue sih lagunya. Iya, ya top 5, top 5, top 5 musim ini udah fix, no debat. Janjian awal. Ya top 5 musim ini fix untuk opening 30 tahun kemudian. Berarti tadi cerita flashback kah? Sepertinya seperti itu. Anjir, gurita. Buset, jadi gurita geprek. Oh, let's go. Nyata ini hero ini ya, gitu. Suaranya siapa ya? Seiyunya siapa ya? Kayak nggak asing gitu loh, gue denger ya. Nah, boleh bisa di komentar hero ini nih seiyunya siapa gitu. Lupa gue. Buset, buset. Subjek eksperimen. Wow, berarti dia mungkin mungkin seperti orang yang tadi gitu loh, yang cewek tadi gitu loh. Mungkin aja gitu loh. I don't know. Dan si cewek itu doyan makan gitu. Ya kali. Mau cabut lagi. Sopan banget sumpah. MC kocak banget. Dan lu benar-benar escape. Ya untuk ukuran heroin lu gigi sih. Untuk di menit awal ya. Sama-sama minum nih kita. Dia bilang, kan bener lu bilang, jangan bilang lu muncul dari kapal. Dan lu nggak sadar. Apa gimana? Kan lu mabuk kan? Ya. Atau lu kaget ketika lu tahu tuh cewek. Kayak kucing semua. Kayak kucing semua. Oh iya bener, nggak sadar ya. Pokoknya responnya dua gitu. Antara nggak sadar atau telat sadar gitu. Karena kan lagi mabuk kan. Ya ini MC-nya sih. Ya ini MC-nya. Ini MC-nya. Oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Cuman ini si MC.
Hmm, kaget gue. Sumpah lucu banget. Sumpah ini karakter lucu banget. Kayak 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 hewan. Jadi kayak aku punya apa ya? Ekspresinya tuh lucu banget sumpah. Entah lah umurnya udah berapa, gue gak tau. Oke. Mereka masih mencari ya kan. Oh ini bosnya kali nih. Ya ini bosnya kali, bosnya. Ini bosnya nih. Yo. Aduh hilang lagi subtitlenya. No. Oh boleh pakai cara kasar. Gue tunggu kabar baiknya ini. Oh psikopat anjir. Ini pasti psikopat nih. Si apa bosnya itu. Dia makan something. Izami. Oh, cabut. Ini cabut. Dia. Iya makanya. Langsung cabut. Oh ini ya bisa dimaklumi sih. Tadi pas si hero nya jalan tadi agak agak kaku gitu. Tapi no problem lah. Ini kalau nggak salah karakter lainnya deh. Iya, ya ini karakter yang lain ini. Memang. Iya, memang bener. Pasti ujungnya miang, ya. Iya kan? Apapun percakapannya ujungnya miang. Karena ada meong juga di atas kepalanya. Oh, itu sumpah itu ayamnya tuh selalu ada gitu di tangan dia gitu. Beli kali ya? Atau masih dipegang saat di sel tadi gitu. Gak usah dipikirin masalahnya. Tapi doyan makan nih cewek. Gue suka. Oh, oke. Jadi sangat beralasan sih kenapa mereka memburu raksasa. Karena bisa diambil sumber dayanya gitu kan. Entah itu batu, minyak, dan sebagainya. Hmm,
Orang yang akan mengenakan cincin tersebut akan menjadi penyelamat arus. Oh, pantas di trailer dia pakai pakai cincin. Oh, sukses. Wow, sukses men. Berhasil dipakai. Ya kan? Apa sekarang aku dikutuk? Seneng dikutuk. Seneng dikutuk. Malah seneng aja dikutuk. Berarti ya, berarti si MC si heroin ini bukan manusia biasa. Dia emang memang keturunan, mungkin entahlah, atau pengguna cincin sebelumnya lah, mungkin bisa aja seperti itu. Si paling hampir mati. Jelek banget sumpah julukan. Tadi ya ada manusia, ada ras bis, habis ya kan. Ibu kota sekarang Terikos. Nikitus ruang audiensi. Kaget gue. Kaget gue. Oke. Oh, no. Sumpah bentuknya aneh-aneh men. Dan dia bisa ngebor gitu. Oh, dia ngambil mineral gitu, seperti mineral gitu, menjadi kekuatan. Anjay. Teng teng teng. Waktunya memburu. Uh, Mampus loh. Yang habis ngeremehin nih MC tadi. Oh, let's go. Hmm, ya setidaknya memperlambat memperlambat waktu aja sih. Nice. Dan finishingnya tetap dilakukan oleh teman-teman yang lain gitu loh. Tapi cincinnya berfungsi, maksudnya cincinnya berfungsi gitu kalau ada atau ada musuh yang datang gitu, atau arsen atau ada monster datang. Oh, dia datang, entahlah, tertarik.
Hmm. Buset. Jadi Nagimori itu sekarang jadi legenda ya berarti ya. Makanya banyak orang-orang yang tahu kalau kalau Nagimori itu kayak sebuah legenda aja sih buat mereka kan. Soalnya kan ini kan 30 tahun 30 tahun yang mendatang kan. Entah emang dulunya sudah dianggap sebagai pendekar apa gitu kan. Benih Nagimori. Oh. Oh, jadi si apa namanya? Si orang brengsek ini ya kan punya kepentingan sendiri gitu loh. Punya kepentingan sendiri ya kan. Hmm, let's go. Nigero. Malah didiemin aja sama si kucing. Uh, oh udah mau habis. Let's go. Berarti ini mungkin musiknya sih. Oh no, ada monster datang coy. What? Ya dan lu nerima sinyal itu kalau sebenarnya ada legenda Ars gitu loh, yang baru gitu ya kan. Kan langsung ngebayang. Oh damn. Pacarnya kah? Pacarnya kah? Atau iya istrinya kah pacarnya? Hmm. Oke. Sepertinya dia bisa ngendaliin, ya kayak sepertinya dia bisa ngendaliin emosinya gitu. What? Cium? Ya kayak seperti bisa ngendaliin gitu. Apa yang dilakukan oleh Kanagi tidak membawa Nagimori? Ah, loh, ABD? Siapa yang ABD?
Ini gue sus banget nih sama cewek nih, sama nih Loli nih. Nggak, ini sus nih. Ini Loli siapa sih? Waduh, bersambung men. Wah, gila sih. Dark Horse men. Dark Horse. Fix Dark Horse musim ini menurut gue. Jadi bagus. Bener, gue kayak gak nyesel sih untuk milih ini gitu. Ya entahlah nanti bakal ke depan seperti apa. Cuman menurut gue untuk kesan pertama yang disampaikan oleh Arsuno Kyoji ini benar-benar bagus gitu, bagus banget gitu. Untuk anime original ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa anime yang uh, uh, mungkin punya start yang bagus, yang menurut gua ini original yang startnya lebih bagus gitu. Jadi makanya, oh ini ada PT Kreasi Studio Ubud nih, jadi ya Indopret. Gue liat di endingnya tadi. Ya jadi gini men, jadi ternyata ya bener, jadi memang di balik dinding itu ada monster ya kan, dan mereka beralasan sih kalau misalkan mereka memburu monster karena untuk memperkaya diri gitu kan, entah dari isinya, ada batunya atau ada minyaknya dan sebagainya. Makanya ini benar-benar dieksploitasi secara baik lah menurut gua gitu kan. Dan monster itu selalu datang gitu loh. Monster itu selalu datang dengan waktu yang uh, tidak terkendali gitulah ibaratnya. Oke. Itu gue bilang, jadi anime ini ya kan, memang yang tadi gue bilang, jadi bener-bener yang Monster Hunter ya kan, terus juga yang gue bilang sangat beralasan kalau misalkan mereka ini memburu monster untuk apa namanya ya memperkaya diri, terus mengeksploitasi agar apa namanya negara tersebut tetap berkembang gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan mereka bertahan hidup dengan ya memperjualkan lah apa sumber-sumber apa namanya ya sumber-sumber energi lah yang didapat oleh monster-monster yang selama ini yang mereka dapatkan gitu atau mereka buru gitu kan. Nah tapi bukan itu ininya apa namanya inti dari masalah. Ternyata memang itu ada politik di balik semua ini gitu. Jadi di satu sisi itu ada apa namanya sebuah bisa dibilang ya kayak subjek lah ya kan. Makanya si Kumi ini ya kan, ini kayaknya dia pakai nama orang tadi deh, yang tadi tante tadi dia pakai nama itu ya kan. Terus ya kita anggap aja Kumi lah heroinnya gitu. Ini Kumi ini adalah seorang bisa dibilang eksperimen ya kan, yang dimana eksperimen ini mungkin ini ada hubungannya dengan apa namanya yaitu apa namanya ya legenda Ars itu. Jadi bener-bener kenapa sih akhirnya yang tadi itu yang si aduh gue lupa nama itu, si yang rambut kuning lah pokoknya, yang si bosnya itu dia bilang kalau apa si Kumi ini aset berharga gitu, karena dia ini adalah subjek ya kan, dia ini adalah subjek yang memang dipergunakan nantinya untuk menjadi penerus legenda Ars gitu kan. Jadi kayak alat lah, jadi kayak alat perang lah atau alat politik nantinya kan untuk menyerang kekaisaran seberang gitulah seperti itu. Jadi makanya kan apa namanya kehilangan Kumi ini bener-bener dicari banget lah sama si bos ini gitu kan. Nah makanya di sini ada satu pendekar ya kan, kayaknya sih ini juga ada hubungannya dengan legenda Ars sebelumnya gitu, dimana itu ternyata ini sekarang gue mengerti gitu. Jadi cincin ini gue nggak tahu nih Loli ini dapat dari mana ya kan, cincin ini nggak tahu dari mana, tapi yang jelas ini cincin ini pasti sudah dipakai beberapa kali gitu sama orang-orang yang sudah menjadi korban gitu. Makanya salah satunya adalah tadi si ceweknya Jiro atau si istrinya Jiro gitu kan, yang dimana dulu juga seorang Dewi ya, gue bilang sih kayak Dewi gitu kan, atau ya bertransformasi sebagai Dewi gitu kan.
dan akhirnya dia mati gitu kan. Nah makanya akhirnya kan Jiro sadar kalau misalkan cincin itu berbahaya gitu. Nah kan akhirnya kan Jiro langsung deketin si Kumi dan akhirnya ngasih tahu kalau misalkan cincin itu memang ada powernya atau ada kekuatannya gitu kan, untuk nantinya si Kumi ini menjadikan sebagai dewi gitu kan, atau sebagai legenda Arsnya gitu kan. Jadi makanya ini yang jadi pertanyaan gue tuh cuma ini cincin dapat dari mana gitu. Jadi makanya entahlah ini Loli ini apakah memang dulunya deket banget sama seseorang ya kan gitu, atau mungkin dia cuma ngambil kayak ngeburu aja gitu kan, tahu-tahu ada cincin di tengah jalan gitu, terus diambil gitu kan, terus dia tahu kalau misalnya cincin ini ada powernya. Nah itu gue nggak tahu, tapi yang jelas cincin ini dipakai untuk orang-orang yang terpilih gitu. Makanya kan akhirnya Kumi ini menjadi orang yang bisa menggunakan cincin itu. Nah berarti artinya pacarnya Jiro sebelumnya itu juga adalah subjek. Jadi makanya kan kita tahu kalau misalkan memang cincin itu adalah bisa dipakai oleh orang-orang yang terpilih gitu, dan pastinya menjadi alat juga gitu kan untuk pendekar gitu kan. Makanya tadi kan ketika kita singgung lagi di menit-menit awal di mana Nagimori yang merupakan orang yang paling dikenal atau pendekar yang paling ternama yang menjadi bagian dari sejarah Legend of Ark gitu kan. Jadi dia ini itu dengan kekuatannya ya kan, dan menyatulah dengan si Dewi ini ya kan. Gua nggak tahu apakah dia istrinya atau dia pacarnya atau dia apalah gitu banget, dia menyatu gitu kan, dan akhirnya Nagimori bisa dibilang jadi seorang yang dapat berpengaruh di sepanjang sejarah dari Legend of Ark gitu. Makanya kan orang-orang pasti mengenalnya Nagimori gitu. Ini Nagimori-san, ini Nagimori-san. Jadi orang pasti mengenal itu Nagimori gitu. Padahal bukan Nagimori, tapi Jiro gitu kan, atau orang lain lah yang memang punya kekuatan yang setara dengan Nagimori gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya ini bagus sih, bener-bener pasti bakal gua tuntasin sampai end, karena bener-bener itu perfect banget menurut gua. Jadi aduh gila sih, gua nggak salah gue main kali ini, gue ini original gue nggak salah kali ini, gue happy banget sih. Cuman ya itu mungkin ini karena masih satu episode, jadi gue harus butuh beberapa episode ke depannya lagi kan, biar kita mastiin aja gitu apakah ini benar-benar dikatakan oleh Dark Horse apa enggak. Tapi kalau gue pribadi, gue udah langsung ngeklaim bahwa di musim ini Dark Horse-nya ya Ars no Kyoju, karena benar-benar AOT dengan Vena Favorite Princess itu sama. Jadi itu tinggal diadu aja, maksudnya tinggal di mix aja gitu. AOT-nya dari monster ya kan, sedangkan Vena Favorite Princess-nya dari si MC-nya gitu loh, yang dimana kedekatan MC dengan heroin, terus dimana heroinnya menjadi alat gitu kan. Jadi makanya ini menurut gua agak mirip sedikit lah seperti itu. Dan tadi ketika Five-nya juga ya kan, terus si heroinnya melarikan diri, itu juga sama persis kayak Vena Favorite Princess gitu. Jadi makanya mirip banget lah gitu. Cuma itu sih mungkin ada hal yang memang perlu diperbaiki lah gitu kan, kayak grafisnya ya kan. Jadi memang kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan Asahi Production ya mungkin akan melihat kalau grafisnya itu decent gitu, atau betul grafisnya tuh cukup gitu, atau ya oke aja gitu. Tapi menurut gua ini grafisnya ya ini khasnya dia, bener-bener khasnya milik Asahi gitu. Jadi mereka lebih banyak menonjolkan bagian dari karakternya ya kan, dibanding latarnya gitu. Jadi makanya kayak Peaceboy Riverside juga sama kurang lebih sih mirip seperti itu. Jadi makanya itu sih, jadi bener-bener bagus banget. Gua kasih 8,5, bener, gua nggak main-main. Apalagi openingnya, jujur gua openingnya itu tier S menurut gua tier S. Jadi ternyata itu kan karena gue tahu langsung kalau misalnya ini dari anime Real Life kan openingnya kan. Jadi Penguin Resort itu kan yang pertama kali gue tahu emang dari Real Life gitu, dan ya lagunya enak banget sih. Cuma itu tier S menurut gue, top 5 lah pokoknya sejauh ini. Tapi nanti kalau misalnya ada anime lainnya ya mungkin aja bisa turun gitu kan, ini opening gitu. Cuman sementara top 5 dipegang oleh Ars no Kyoju gitu untuk openingnya gitu.
menurut gue sih the best sih. Itu dari gue. Abis ini beberapa anime lagi bakal gue reaction, jadi jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime full atau konten anime apa lagi yang kalian harus gue bahas. Yang paling suka, kalau suka dislike saja, dan notifikasi agar lo tidak mencuri gue. Dan saya betul lagi di reaction anime gue selanjutnya.